Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali hari yang baru yang Tuhan anugerahkan buat kita. Kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Semua karena pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah kita. Sebelumnya mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Bapa yang kekal di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang penuh dengan sukacita ini Tuhan, hati kami melimpah kepadamu untuk segala kasih, pertolongan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Selalu baru tiap hari kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan memuji, membesarkan dan mengagungkan Engkau. Mari curahkan roh-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Biar setiap kata pujian penyembahan kami menjadi satu dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Mari kita naikkan satu pujian dengan sukacita. Datanglah ke baitnya. Tepuk tangan bersama-sama. Datanglah ke baitnya dengan hati bersungguh, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Baginya berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Baginya berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya usahanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab
Biarkan Roh Kudus mengalir, menjamah dan memenuhi hidup kita. Biarkan Roh Kudus bekerja, memenuhi setiap kita. Ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami di pagi hari ini. Ini kami Tuhan, anak-anak. Kami siap Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Haleluya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah yang luar biasa ini. Baik Ibu Saudara, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami boleh tetap sehat sampai detik ini semua karena kemurahan Tuhan. Berkat Tuhan terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya bagi kami saat ini kami mau sama-sama mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Tuhan tolong Roh Kudus bantu kami untuk kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang ada. Sehingga firman Tuhan itu boleh tinggal dalam hati kami. Dan kami juga melakukan firman itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan, hamba-Mu juga menyerahkan saya yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, hamba-Mu terbatas Tuhan Yesus. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan itu berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan sama-sama merenungkan satu hal atau satu tema yang luar biasa. Tema yang saya ambil yaitu tetap menjadi berkat di tengah krisis. Tetap menjadi berkat di tengah krisis. Ketika kita mendengar tema ini, ya, pasti kita akan berpikir, wah kalau di tengah krisis biasanya saya yang membutuhkan pertolongan. Saya yang membutuhkan berkat Tuhan. Agak susah bagi saya misalnya ketika saya sedang mengalami masalah krisis untuk saya dapat menjadi berkat. Tapi ada hal yang luar biasa di mana ketika kita masuk di dalam rencana Tuhan, dalam panggilan Tuhan yang ajaib, maka tema ini itu sangat-sangat perlu Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, tetapi Tuhan juga mau dalam keadaan apapun, termasuk di dalam krisis, kita tetap menjadi berkat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menjadi berkat. Tetapi yang Tuhan mau lebih lagi adalah kita konsisten dalam menjadi berkat. Karena Tuhan mau supaya banyak orang dapat mengalami kuasa Tuhan. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, dari tema ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22. 1 Samuel pasal yang ke-22. Ayat 1 sampai yang ke-5. Kita akan belajar dari seorang Daud. Raja yang luar biasa. Dari Daudlah muncul Yesus. Ya, jadi Yesus itu dari keturunan Daud. Raja yang luar biasa. Di zaman bangsa Israel. Satu-satunya raja yang Tuhan pakai. Yaitu Daud. Ya. Kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mohon Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikannya di Alkitab masing-masing. Judul perikopnya Daud di Goa Adulam. Ayat yang pertama, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Goa Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku.
Lalu diantarkannya mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Kerat. Bapak Ibu Saudara, kita melihat satu perikop di mana ini menjadi kisah yang luar biasa, di mana Tuhan boleh melakukan perkaranya yang ajaib secara khusus bagi Daud. Ya. Kalau kita melihat dari konteks ini, Daud sedang mengalami satu krisis yang luar biasa, Saudara. Di mana Daud sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Kenapa dikejar-kejar? Karena Raja Saul merasa iri. Karena pada waktu Daud mengalahkan Goliat dan juga memukul kala bangsa Filistin pada waktu itu, dan ketika Daud masuk ke kota, sehingga banyak rakyat itu memuji Daud, berkata bahwa Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Oleh sebab itu dari situlah muncul satu iri hati. Dari iri hati menghasilkan kebencian kepada Daud. Dari kebencian itulah muncul ingin membunuh Daud. Jadi Bapak Saudara, ketika kita berbicara mengenai dosa, dosa dapat berkembang biak, dapat meningkat dari yang iri hati, ya, menjadi membenci. Setelah membenci, dia membunuh, dia ingin membunuh, menghancurkan Daud. Oleh sebab itu, dosa bagi Tuhan itu sangat-sangat penting sekali. Harus dibereskan di hadapan Tuhan. Karena dosa kalau tidak dibereskan, bisa menghasilkan dosa yang lebih besar lagi, Bapak Saudara. Oleh sebab itu, mari kita melihat dari krisis yang sedang dihadapi oleh Daud. Daud sedang mengalami krisis, Bapak Saudara. Daud, dia hilang dari pekerjaannya. Dia dikejar oleh Saul, sehingga Daud melarikan diri. Dia bersembunyi. Tetapi ketika kita melihat kisah Daud di Gua Adulam, ada hal yang luar biasa. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi membahas tema ini dan juga perikop yang sudah kita baca, saya ingin menjelaskan secara singkat saja mengenai sejarah daerah Adulam ini. Goa Adulam ini berada di dataran rendah yang subur, atau Sevela. Dan Goa Adulam ini berada sekitar 26 km di sebelah barat daya Yerusalem, dan juga tidak jauh dari Bethlehem. Itu kurang lebih sekitar 19 km, Bapak Ibu Saudara. Jadi karena Daud tinggalnya di daerah Bethlehem, pasti dia sangat-sangat mengerti betul daerah Adulam ini, Bapak Saudara. Sehingga bisa dikatakan daerah Adulam ini sangat familiar, Bapak Saudara. Dan juga daerah Adulam ini juga menjadi kota yang kuno, kota kuno, di mana kota ini pernah disinggung di dalam Alkitab sewaktu Hira orang Adulam itu menjadi sahabat Yehuda. Bapak Saudara dapat memperhatikan di Kejadian 38, ayat 1, ayat 2, ayat 12 dan 20. Jadi Adulam sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang. Ketika kita bicara mengenai tempat atau lokasi wilayah, ini berbicara mengenai satu sejarah yang terjadi di daerah itu. Secara khusus ketika Daud berada di wilayah Adulam dan terlebih khusus di Goa Adulam, maka melalui tempat itulah Tuhan menyatakan kehadirannya, menyatakan kuasanya, menyatakan hadiratnya secara khusus kepada Daud. Karena apa? Daud sedang mengalami masalah yang sangat berat. Dia dikejar-kejar ingin dibunuh padahal dia tidak salah. Karena Saul yang iri hati sehingga dia membenci Daud. Dan dia ingin membunuh Daud, Bapak Ibu Saudara. Jadi Daud tidak gampang mengatasi masalah yang sedang ia hadapi.
Tetapi luar biasanya Daud, kalau kita melihat dari sosok Daud, saya percaya Daud itu adalah seorang yang betul-betul takut akan Allah. Ya, karena dia orang Israel, ya, dari Bethlehem, Bapak Saudara. Ayahnya bernama Isai. Dan pasti orang Israel akan memegang teguh Shema Israel. Ya, di mana dia akan mengajarkan Taurat. Ya, hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel secara terus-menerus. Dan saya percaya Daud adalah sosok yang betul-betul mengerti siapa Tuhan yang dia sembah. Karena secara teori dia pasti mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang Yahweh itu, tentang Allah itu dengan sangat baik. Tetapi tidak hanya secara teori, Bapak Ibu Saudara. Daud juga mengalami Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Teori dia bagus. Ya. Pasti dia mengenal Allah secara teori. Karena dijelaskan, pasti akan diajarkan oleh ayahnya Isai. Yang adalah seorang Israel. Ya, umat pilihan Tuhan. Tetapi hal yang paling khusus adalah Daud mengalami Tuhan secara pribadi. Ya. Kalau kita melihat dari Mazmur-Mazmur Daud, itu semua hasil pergumulan dia bersama Tuhan. Ada jawaban-jawaban doa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Daud. Saudara. Apalagi kebiasaannya Daud yaitu menjaga ya, kambing dombanya. Sehingga sangat-sangat jelas ketika Daud mendengar bahwa ada seorang pahlawan Filistin yang ingin mengalahkan Israel yang bernama Goliat. Dia marah karena dia mengatakan berani sekali orang yang tidak bersunat itu menentang atau melawan Tuhan Allah orang Israel. Oleh sebab itu dia ingin maju, tetapi Saul meragukan dan dia berkata, apakah kamu mampu, Daud? Ya, kalau Tuhan bisa melepaskan saya dari cengkraman singa dan juga beruang ketika saya menjaga kambing domba, maka Tuhan juga akan melepaskan saya dan juga bangsa Israel dari orang yang tidak bersunat itu. Saudara, itu bukan satu pernyataan yang omong kosong. Bukan satu pernyataan yang secara kebetulan saja. Bukan. Tetapi karena dia mengalami Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Apalagi dia sudah diurapi. Ya, untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Untuk menggantikan Saul. Karena Saul Tuhan sudah tidak berkenan. Karena apa yang dia lakukan itu betul-betul mengecewakan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memilih dari keluarga Isai, yaitu Saul, yaitu Daud, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Daud betul-betul karena dia mengalami Tuhan, maka dia sangat-sangat percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Oleh sebab itu, Saudara, ketika Daud sedang mengalami krisis, dia dikejar-kejar, ingin dibunuh oleh Saul. Ada satu hal yang luar biasa yang terjadi. Kita akan melihat ya, bagaimana Daud ketika di tengah krisis, dia tetap menjadi berkat. Ya. Kita akan melihat ada dua pertanyaan penting yang perlu kita perhatikan baik-baik, Bapak Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Kalau kita melihat ketika Daud sedang bergumul di Gua Adulam ini, ya, ada firman Tuhannya, ya, Saudara, yaitu doanya Daud, ya, Saudara, di dalam Mazmur, ya, Saudara, dijelaskan sangat begitu luar biasa bahwa dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya, Tuhan menolong dia. Jadi betul-betul ketika Daud sedang mengalami krisis, dia sedang bergumul, dia bergumul dengan Allahnya, dan Allah menjawab doanya dengan luar biasa. Walaupun ya, jawaban Tuhan itu bukan dia langsung dilepaskan dari Saul, bukan. Tetapi jawaban doa Tuhan berikan ketenangan di dalam hatinya. Ya. Ketika dia mengalami itu yang luar biasanya, orang-orang yang bersama dia bukan orang-orang yang hidupnya nyaman, hidupnya baik, mengalami berkat Tuhan, ya, hidupnya santai, tidak. Ya.
Orang-orang yang bersama dia itu adalah orang-orang yang juga mengalami masalah. Ya. Dikatakan ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia, yaitu Daud, menjadi pemimpin mereka. Saudara, bayangin, Daud sedang mengalami masalah, pergumulan yang sangat berat. Seharusnya dia membutuhkan orang-orang di sekitar dia untuk menguatkan dia. Tetapi yang terjadi adalah ada 400 orang yang bersama-sama dengan dia. Bukannya menguatkan Daud, tetapi Daud yang menjadi pemimpin mereka, yang menguatkan mereka. Jadi Daud ketika sedang mengalami masalah atau krisis yang sangat berat, dia masih tetap menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang dahsyatnya, saudara. Ini bukan satu kebetulan, saudara, sehingga Daud bisa menjadi pemimpin bagi mereka 400 orang ini. Saya percaya ketika 400 orang ini datang kepada dia, Daud itu pasti menguatkan 400 orang ini. Supaya mereka memiliki harapan. Imannya dikuatkan. Jadi satu hal yang luar biasa adalah Daud di tengah masalahnya, dia tetap menjadi berkat. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan ada 2 pertanyaan penting yang harus kita simak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya agar menjadi berkat ketika kita sedang dalam krisis? Bagaimana caranya agar kita tetap menjadi berkat padahal kita sedang mengalami masalah? Secara khusus kalau kita melihat Daud, saya percaya bukan satu kebetulan Daud bisa tetap teguh, tetap tegar menghadapi masalahnya, tapi dia juga menjadi berkat. Dia memberi semangat, menguatkan orang-orang yang bersama dia, karena orang-orang bersama dia semuanya mengalami masalah yang berat. Kesukaran, mereka depresi, ada yang stres karena banyaknya masalah yang mereka hadapi di kehidupan mereka. Kenapa mereka mengikut Daud? Saudara, ingat, Daud menyatakan kuasa Allah ketika dia mengalahkan Goliat. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, karena Daud hidupnya bergaul karib dengan Tuhan dari sejak dia remaja atau sejak dia kecil mungkin, sehingga dia menyatakan kuasa Tuhan dan orang-orang melihat Daud. Sehingga orang mengikuti Daud. Karena mereka melihat Allah menyatakan kuasanya melalui Daud. Jadi Daud menjadi alatnya Tuhan. Daud menjadi masemianya Tuhan. Masemia Shalom. Ya, pembawa damainya Tuhan bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah. Itu terjadi karena hidup Daud bergaul karib dengan Tuhan setiap hari. Ya, Bapak Saudara dapat membacanya di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Ya. Jadi itu sudah menjadi gaya hidupnya Daud. Menjadi kebiasaannya Daud. Ya. Sehingga ketika dia ada masalah, firman Tuhan yang dia ingat, puji-pujian yang dia naikkan ketika dia sedang menjaga kambing dombanya, itu menguatkan dia kembali, Bapak Ibu Saudara. Karena kebiasaannya itu yang dekat dengan Tuhan, maka itu juga yang menguatkannya dia. Dan Tuhan melihat dia, ada hadirat Tuhan yang menolong dia. Bahwa di dalam Allah saja, di dalam Yahweh itu, Elohim itu, ada kuasa Tuhan yang ajaib. Jadi saudara, bukan satu kebetulan Daud bisa menjadi berkat bagi mereka. Padahal Daud sedang mengalami masalah. Karena Daud memiliki dasar yang kuat. Dia sudah ada modal yang luar biasa kuat, saudara.
Oleh sebab itu, kalau kita mau jadi berkat, padahal kita sedang mengalami masalah, yang perlu kita perhatikan adalah, apakah kehidupan kita tiap-tiap hari itu diisi oleh kuasa Tuhan, diisi oleh firman Tuhan. Apakah kita setiap hari meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Dia? Ada mesbah keluarga, ada doa-doa yang setiap hari, setiap saat kita panjatkan. Ada hubungan yang intim kita lakukan dengan Tuhan. Sehingga tanpa Tuhan kita merasa kosong. Saudara. Ya. Kebiasaan membaca Alkitab, kebiasaan berdoa, itu menjadi dasar kita. Untuk kita tetap menjadi berkat walaupun kita sedang mengalami masalah. Kalau diberkati, pasti Tuhan berkati kita. Tidak usah pertanyakan apakah Tuhan menolong saya atau tidak. Tuhan pasti menolong kita. Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi berkat dan akan tetap menjadi berkat dalam situasi apapun? Dalam senang maupun tidak senang. Dalam sehat maupun sakit. Kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Jadi modal atau dasarnya Daud itu sudah luar biasa kuat. Oleh sebab itu, saudara, ketika dia menghadapi masalah, dia malah mencari Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan kisahnya Daud sampai dia mati, ada satu hal yang luar biasa. Daud selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia tahu hanya Allah saja yang dapat menolong dia. Hanya Allah saja yang maha tahu. Dan rencana-rencana Allah itu selalu yang terbaik. Nah, terkadang kita menjadi orang-orang yang sok tahu, maha tahu. Kita mau cara kita yang jadi. Tetapi cara Tuhan itu berbeda dengan caranya kita. Karena Dia yang maha tahu. Dan Dia selalu berikan yang terbaik bagi kita. Orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang mau bergaul karib dengan Dia. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya? Caranya adalah mari menjadi gaya hidup kita bergaul karib dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang banyak di luar sana. Orang-orang di luar sana banyak, saudara, teman kita, mungkin ada keluarga kita yang sedang mengalami masalah, dikejar-kejar utang, tidak memiliki harapan, putus asa. Teman kita bingung, orang tuanya selalu berantem. Dia bertanya kepada kita, aduh bagaimana ya, saya stres di rumah, orang tua saya selalu berantem. Tuhan memakai kita untuk menjadi masemia shalomnya Allah. Kita menjadi pembawa damainya Allah. Ketika kita hadir dalam satu komunitas, itu ada roh Allah di dalamnya, ada sukacita. Teman-teman kita senang ketika kita datang. Teman-teman kita meminta saran dari kita, masukan dari kita baiknya seperti apa. Jadi saudara, ketika kita ingin menjadi berkat, tidak berbicara mengenai strata sosial. Baik itu kaya atau miskin. Semuanya sama. Mau dia orang kaya, pasti dia memiliki masalah. Masalahnya berat juga. Orang miskin juga berat juga, saudara. Oleh sebab itu, apapun keadaannya, orang-orang yang kita temui, kita layani mereka dengan sungguh-sungguh. Mau dia kaya, mau dia miskin, kita tetap layani mereka dengan luar biasa. Supaya apa? Supaya mereka mengalami kasih Tuhan. Harapan mereka kembali kepada Tuhan yang adalah maha tahu itu. Ya, saudara. Karena Dia memiliki rancangan yang indah. Kita membawa mereka kepada Tuhan. Kita hanyalah alat, instrumen di tangan Tuhan. Supaya orang-orang di luar sana yang sedang mengalami masalah, kesulitan, kesukaran, itu boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Itu tujuannya. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup sampai detik ini. Bapak Ibu Saudara, kita masuk
di pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang kedua. Ya. Kepada siapa kita dapat menjadi berkat? Jelas sudah saya katakan. Yang pertama, menjadi berkat kepada orang-orang yang kita kenal, orang-orang di sekitar kita. Ya. Dikatakan ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Saudara, orang-orang yang harus kita layani, ya, supaya mereka bertemu Tuhan dengan secara pribadi, ya, baik itu teman kita, ya, sahabat kita, orang-orang di kantor, teman kantor, ya, teman kuliah, atau siapapun dia, atau orang-orang random yang kita tidak ketahui, tetapi kita memulai conversation, memulai percakapan dengan orang itu. Mungkin orang itu sedang mengalami masalah. Tuhan memakai kita untuk kita dapat menjadi berkat. Dan luar biasanya, dari 400 orang ini, ya, mereka orang-orang yang bermasalah. Tetapi ketika mengikuti Daud, ya, adalah seorang yang dipilih Tuhan menjadi seorang raja untuk menggantikan Saul. Ya, ada sekitar 30 orang lebih yang menjadi pahlawan-pahlawan dari Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melayani orang-orang yang di luar sana, yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami kesukaran, depresi, stres, ingat Bu Saudara, itu tidak pernah akan sia-sia. Siapa tahu orang-orang itu Tuhan pakai. Ya, begitu luar biasa dan mereka pun akhirnya menjadi berkat bagi orang lain juga. Oleh sebab itu Tuhan mau layani saja. Siapapun dia. Tidak melihat strata sosial. Mau itu kaya miskin, kita layani semua orang. Ya. Tujuannya cuma satu. Supaya orang-orang itu mengalami kasih Tuhan. Mengalami berkat Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan. Ya. Itu saja tujuannya. Kalau itu yang menjadi dasar kita, maka saya percaya banyak orang di luar sana dapat mengalami Tuhan secara pribadi. Kepada siapa lagi Bapak Saudara? Ya. Ayat yang ketiga. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Yang kedua, yaitu kita menjadi berkat kepada orang tua kita, keluarga kita. Jangan sampai kita melayani orang di luar sana sangat bagus. Orang dikuatkan, imannya dibangkitkan. Ya, harapannya kembali lagi bangkit. Berharap penuh sama Tuhan. Tetapi keluarga sendiri, kita tidak menjadi berkat. Jangan sampai ketika kita melayani keluarga kita, ngomong di belakang, layani orang bagus, tapi keluarganya sendiri, perilakunya nggak bagus, omong kosong. Jadi Bapak Saudara, lengkap. Kalau menjadi berkat, keluarga kita menjadi berkat di dalam keluarga kita. Di luar pun kita menjadi berkat. Ya. Jangan sampai kita melayani orang-orang di luar sana, tetapi keluarga sendiri kita menjadi batu sandungan. Oleh sebab itu Bapak Saudara, mari kita tetap belajar untuk menjadi berkat ketika kita pun sedang mengalami masalah. Masalah akan terus ada. Masalah akan stop ketika kita mati. Apakah dengan mengikut Yesus masalah hilang? Tidak. Kita mengikut Yesus, malah Tuhan mengizinkan masalah itu semakin banyak datang. Untuk apa? Untuk memproses kita. Untuk membuat karakter kita diubahkan. Ketika karakter kita diubahkan, sehingga ketika kita cerita mengenai Yesus, mereka melihat apa yang kita lakukan juga sama seperti yang kita katakan, maka mereka juga akan melihat kuasa Tuhan. Jadi Bapak Saudara, jangan sampai kita beritakan bahwa Yesus itu jalan keluar, bahwa Yesus itu penuh kasih, tetapi dalam perilaku kita tidak menunjukkan itu. Semuanya omong kosong Bapak Saudara. Tidak bisa.
Apa yang kita ajarkan harus berjalan dengan apa yang kita lakukan. Jadi, firman Tuhan itu harus kita lakukan dulu. Baru kita berikan, nyatakan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya ada kuasanya. Jangan sampai yang kita beritakan semua omong kosong karena kita tidak melakukannya. Dan kita tidak mengalaminya. Jangan sampai juga. Apa kata orang tentang Yesus? Cerita Yesus itu penyembuh. Tetapi hanya kata orang saja. Kita belum mengalaminya. Kita harus mengalaminya dulu. Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, saudara, suka duka, susah senang, Tuhan mau kita tetap menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tapi dasarnya harus kuat juga. Kita harus menjadi orang-orang yang tiap-tiap hari bergaul kalib dengan Allah. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi berkat. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar dari Daud ketika Daud sedang dikejar oleh Saul. Dia masuk ke dalam satu goa, di situ Tuhan menjamah Daud secara khusus. Hadirat Tuhan mengasai Daud karena dia berseru kepada Tuhannya. Karena itulah yang menjadi gaya hidupnya. Dari sejak dia remaja, sejak kecil. Itu sudah menjadi bagiannya, kebiasaannya dia. Oleh sebab itu ketika dia sedang mengalami masalah, dia mencari Tuhan. Tidak gampang Tuhan Yesus bagi kami, Tuhan Yesus, untuk belajar dari Daud. Tapi kami mau Tuhan Yesus, ketika kami mengalami masalah, kami mencari Tuhan. Tapi tidak sampai di situ saja. Kami tetap melaksanakan apa yang Tuhan mau, misinya Tuhan. Supaya orang-orang di luar sana, orang-orang yang sedang mengalami kesukaran, yang mengalami depresi, orang-orang yang hilang harapannya, itu kami dapat layani mereka. Kami menjadi alatnya Tuhan untuk membawa mereka kepada Tuhan. Supaya mereka mengalami berkat Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang merubah hidup mereka. Tuhan Yesus. Tolong Bapa, tolong kuatkan kami Roh Kudus. Biarlah setiap hari Tuhan. Apa yang kami pelajari melalui firman Tuhan kami lakukan. Sehingga firman itu betul-betul hidup dalam diri kami Tuhan Yesus. Kami tidak mau kami beritakan firman Tuhan, kami beritakan Yesus, tetapi dalam hidup kami belum mengalami secara langsung. Kami tidak menjadi pelaku-pelaku firman karena semua itu akan omong kosong. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami Bapa, kuatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Komitmen kami mau tetap menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana dan juga bagi keluarga kami. Kami menjadi masemia shalomnya Allah. Kami menjadi pembawa damainya Allah. Karena kami adalah instrumennya Tuhan. Supaya orang-orang dapat merasakan kasih Yesus. Terima kasih. Engkau memberkati setiap jemaat yang ada. Mereka sedang mengalami pergumulan. Masalah di keluarga mereka. Di tempat pekerjaan mereka. Di usaha mereka. Tuhan tolong mereka. Kuatkan iman mereka. Harapan mereka. Tetap mereka sandarkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami mau lakukan ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita menghadapi masa-masa yang sulit. Kita semua boleh terus percaya pertolongan Tuhan tidak pernah henti-hentinya di dalam kehidupan ini. Mari sama-sama kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur untuk segala pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu ada masa sukar, kami tahu ada persoalan, kami tahu ada pencobaan dalam kehidupan ini. Tetapi kami juga percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah henti-hentinya ada dalam kehidupan kami semua. Kuasa Tuhan terus bekerja, kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa, biar kiranya setiap jemaat yang ada saat ini, kami semua boleh terus mengalami segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami terus percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami terus percaya bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kami ya Bapa. Sehingga kami akan mengalami mujizat demi mujizat yang ajaib yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa bagi setiap jemaat yang saat ini mengalami beban berat, yang sedang sakit di dalam nama Yesus oleh kuasa Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, saudara-saudara kami yang sakit disembuhkan oleh Allah saja. Dan saudara kami yang berbeban berat, kami juga percaya Tuhan yang akan menjamahnya, sehingga kami semua boleh keluar sebagai pemenang-pemenang bersama dengan Tuhan saja. Kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami tidak takut melangkah dalam kehidupan ini. Masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Kuasa Allah terus bekerja dalam kehidupan kami. Kemanapun kami melangkah, apapun yang dikerjakan saat ini ya Tuhan, kami tahu Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Tuhan mampukan kami untuk kami terus berharap hanya kepada Tuhan. Kuasa Tuhan nyata atas hidup kami, dan kami hanya mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami sebentar akan berpisah. Kami percaya kuasa Tuhan nyata atas hidup kami senantiasa. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan juga pertolongan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.